Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, setelah jenazah ini dipastikan memang sudah meninggal, tadi dilakukan langkah pertama. Kemudian kewajiban bagi kita orang Islam yang pertama adalah memandikannya. Sedangkan peralatan yang perlu kita persiapkan untuk melaksanakan memandikan jenazah, yang pertama itu ada gunting. Ya, nanti gunting ini untuk melepas pakaian dari jenazah yang belum dilepas ini, jadi melepasnya itu pakai gunting. Juga untuk melepas tali-tali yang tadi digunakan untuk mungkin merapatkan ini dagu atau mulut. Biasanya orang meninggal itu kadang mulutnya terbuka atau dan lain sebagainya. Ketika pertama itu kan memang kita untuk menalinya ya, ditali. Yang pertama gunting, kemudian kita siapkan sabun cair saja ya. Nanti ini ada 3 wadah ya. Nanti wadah pertama itu kita ada air yang suci ya. Kita kasih nih sabun cair. Kemudian yang kedua ada sampo. Kita kasih air. Kemudian yang ketiga ini ada tempat air yang dicampur dengan kapur barus nanti. Dipastikan juga kita persiapkan katembat ini untuk membersihkan lubang-lubang, entah telinga, entah di lubang hidung atau di pusar nanti apabila ini digunakan ketika tampak kotor, atau di pojok mata ini. Kadang-kadang kalau jenazahnya ini meninggal karena sakit yang lama, itu perlu kita persiapkan ini. Baik, kemudian tak lupa kita pakai sarung tangan ya. Kita pakai sarung tangan. Kemudian jangan lupa masker, karena bisa jadi jenazah yang meninggal ini masih ada bakteri atau penyakit-penyakit yang bisa menular. Baik, hadirin, kita akan praktekkan bagaimana kita untuk melaksanakan memandikan jenazah ini ya. Jadi ada air untuk airnya yang air bersih. Sekarang kan sudah biasa pakai kran, atau mungkin ini kita ibaratkan ada tong yang besar ya, atau kita cibuk. Tapi biasanya pakai kran ya, pakai kran itu pakai sudah enak. Jadi ini untuk mengambil sabun atau untuk mengambil sampo saja. Baik, kita mulai dari yang pertama, memastikan bahwa ini kita lepas dulu ya. Kita lepas. Nanti kita siapkan tempat sampah berupa kantong plastik atau lain sebagainya untuk meletakkan itu. Kemudian kita gunting pakaiannya untuk melepasnya ya. Melepas ini. Tapi pastikan ya penutupnya itu tetap menutupi ya. Kalau jenazahnya laki-laki, diusahakan yang memandikan semuanya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, yang mandikan juga perempuan. Makanya perempuan-perempuan perlu untuk belajar ini ya. Kemudian kita pastikan kita potong semua baju yang masih menempel pada jenazah ya. Kita potong ya. Di sini biasanya ada ya. Ini untuk merapatkan. Nah, ini nah, kita potong. Ya. Dah. Kemudian untuk pakaiannya semuanya kita lepas pakai ini gunting. Setelah kita sudah bersihkan jenazah dari pakaian, kita mulai untuk membersihkan
jenazah ini dari kotoran-kotoran ya. Sebelum kita memandikannya dengan didahului dengan wudhu, kita bersihkan dengan air bersih semuanya dengan kita kelucur ya, kita kelucur ini, dikocorkan. Misalkan ini pakai gayung ya kita gayung. Kemudian kita pastikan tadi ini pakai katembat. Ini katembatnya setelah kita pastikan ini digayung, diguyur semua. Nah, ini kalau ada kotor-kotoran di sini. Nah, ini. Nah, pelan-pelan saja. Kan ini merasakan sakit ini. Nah, dan gayung, nah semuanya. Nah, ini coba digayung. Misalkan ini yang ngocor ya, saya yang bersihkan. Sini aja, dari sini aja. Nah, kemudian terus sambil tetap ditutup ya. Kemudian dipastikan ini biasanya orang meninggal ini di perutnya atau di kubulnya, duburnya ini masih ada kotoran ya. Ini diusahakan ini diangkat sedikit ya, diangkat sedikit gini, naik, kemudian ini ditekan sedikit ya, di perutnya ini ya. Ini misalkan perut, ini diangkat, kemudian ini ditekan sedikit, ya, tekan, sehingga ini akan keluar. Kalau biasanya Bapak Mudin ini tahu kalau orangnya masih agak sehat, apalagi masih suka makan, makannya enak, kemudian meninggal, ini pasti ini akan keluarnya banyak ini kotoran, ya, memang benar-benar banyak ini. Nah, ini dihilangkan, dibersihkan. Kemudian di ketiak itu tetap dipakai air terus sampai ke sela-sela kaki itu. Ya. Ya, itu yang langkah pertama. Setelah semuanya dibersihkan dengan air bersih, kemudian kita mulai langkah yang pertama, yaitu kita mewudukannya. Nah, kita mewudukan. Kalau jenazahnya laki-laki, kita niatkan nawaitul wudu'ah ala hadzal maiti fardhon lillahi ta'ala ya. Kemudian kita mewudukkan sama dengan wuduknya orang yang masih hidup. Dimulai dari tapak tangan yang kanan dulu. Yang kanan tapak tangannya ini dibersihkan tapak tangan, kemudian di hidungnya, lah kemudian di mulutnya, baru kita wudukan. Persis ketika seperti orang wudhu masih hidup. Dibasuh muka ya 3 kali. Kemudian tangan kanan, kemudian tangan kiri, kemudian kita basuh rambutnya, nah kemudian kaki kanan, kaki kiri, seperti itu. Setelah itu baru kita niatkan untuk memandikan. Nah, memandikannya, niatnya nawaitul husla ala hadzal maiti. Kalau itu jenazahnya laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, nawaitul husla ala hadhil maitati. Ya, domirnya disesuaikan ya. Kemudian fardholillahi ta'ala. Baru kita mandikan. Misalkan pakai gayung ya, dari kepala. Kepala, kemudian bagian tubuh sebelah kanan. Semuanya ya, semuanya. Ini digayung ya, dipakai air kalau memang gayung, atau kalau memang pakai keran yang itu enak, itu kita tinggal lucurkan saja. Ini yang kanan ini semuanya dari kepala sini, kemudian dimiringkan. Nah, dimiringkan gini. Ini digayung, dikasih air semua. Itu sama kiri kanan ya. Itu semua. Kemudian setelah itu baru kita pakai sabun yang sebelah kanan dulu ya, sebelah kanan ini sabun semua sampai sana. Jangan lupa dimiringkan sedikit, nah biar yang sebelah sini ikut dimandikan ya. Ini ya semuanya. Kemudian yang sebelah kiri, nah ini juga begitu,
di sini disabun semuanya, dipastikan juga yang bawah dimiringkan. Nah, itu semua disabun dulu ya. Kemudian pakai sampo dikeramasi. Pelan-pelan saja. Setelah itu baru kita ambil air bersih lagi, kucur lagi seperti tadi sampai bersih, benar-benar bersih dari atas sampai ke bawah. Atas ke bawah, kanan, kiri, kemudian samping, agak miring, belakang, kayak gitu ya. Jadi jangan segan-segan, makanya yang memandikan itu harus pakai ini sarung tangan untuk merogoh di sini, di duburnya ini. Karena orang meninggal itu biasanya tetap keluar kotoran meskipun sedikit ya. Sambil airnya dikelucurkan itu terus di sini ya. Misalkan saya di sini. Nah, ya. Ini di sini, kemudian agak ke sini. Nah, ini di istinjai ini ya. Kotorannya dibersihkan. Nah, ini. Nah, kemudian setelah semuanya bersih, disiram dengan air bersih semua, sudah. Nah, ini bersih semua, bersih. Nah, ini juga bersih. Nah, baru setelah dipastikan bersih, ini disiram dengan air kapur barus ya, air kapur barus yang terakhir itu. Nah, siram semuanya, seluruh tubuh ini. Nah, sudah dipastikan seperti itu. Kemudian setelah dikira suci, bersih, suci, itu ini kain basahan ini diganti dengan yang baru, yang suci lagi. Itu dilorot ya, ini dilorot, kemudian misalkan seperti ini. Coba. Nah, cara menggantinya gini. Ini misalkan basahan ya, basahan sudah segini, sudah basah ini. Ini kita lorot. Maka penting memandikan itu lebih dari 2 orang. Ya. Itu segini, diangkat dulu. Nah, ya Pak, diangkat. Kemudian ini ditarik ya, tarik pelan-pelan seperti ini. Nah, ini tidak akan kelihatan aurat-aurat atau kemaluannya, tapi tidak akan kelihatan. Setelah ini baru kita keringkan. Keringkannya begini. Nah, ini dipastikan seperti ini, sehingga nanti air-air yang ada di sela-sela apa ya, yang di lekuk-lekukan tubuh itu semuanya terserap ya. Sini digini kan, pelan-pelan saja, karena orang meninggal itu kalau dipegang itu sakit ya, sakit. Ini pelan-pelan. Nah, coba di situ kan ya. Kemudian ini rambutnya dikeringkan dengan handuk. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian kain ini termasuk kain basahan lagi, jadi harus diganti lagi sebelum jenazah ini diangkat ke proses selanjutnya, yaitu di proses proses mengkafani ya, mengkafani. Baik, demikian tadi proses dari memandikan jenazah mulai awal hingga akhir, kemudian dilanjutkan dengan proses kewajiban yang kedua, yaitu mengkafani jenazah. Sekian, kita lanjutkan ke proses selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.